Ini adalah kisah yang tersembunyi selama ribuan tahun. Kisah tentang cinta, pemberontakan, dan takdir yang tak terlupakan. Kisah Lilith sebagai istri pertama Nabi Adam alaihissalam adalah sebuah narasi yang menarik dan kontroversial dalam berbagai tradisi keagamaan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, cerita tentang Lilith telah menjadi bagian dari folklore dan mitos yang berkembang di berbagai budaya dan agama. Dalam Islam, kisah penciptaan manusia pertama berfokus pada Adam dan Hawa. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan pasangannya dari diri Adam sendiri. Tidak ada penyebutan nama Lilith atau figur wanita lain selain Hawa sebagai istri Nabi Adam alaihissalam. Namun, dalam tradisi Yahudi kuno, terutama dalam teks-teks di luar kitab suci seperti Midrash dan Talmud, di sana ditemukan cerita tentang Lilith. Menurut beberapa versi cerita ini, Lilith diciptakan bersamaan dengan Adam juga dari tanah, berbeda dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Lilith digambarkan sebagai wanita yang cantik, cerdas, dan memiliki pemikiran yang mandiri. Namun, hubungannya dengan Adam tidak berjalan mulus. Lilith menuntut kesetaraan dengan Adam, menolak untuk tunduk atau berada di bawah Adam secara harfiah maupun kiasan. Ini menimbulkan konflik antar keduanya. Dalam beberapa versi cerita, pertengkaran antara Lilith dan Adam terjadi ketika Adam ingin Lilith berada di bawahnya saat berhubungan intim. Lilith menolak dengan alasan bahwa mereka diciptakan setara dan tidak ada yang berhak mendominasi yang lain. Lilith kemudian melarikan diri dari Taman Eden dan memilih hidup di luar batas surga. Ia mengucapkan nama sakral Tuhan dan terbang meninggalkan surga. Adam kemudian mengadu kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mengirim 3 malaikat untuk membawa Lilith kembali. Malaikat-malaikat ini menemui Lilith di tepi Laut Merah. Namun di sana ia telah membangun kehidupan yang baru. Mereka memerintahkan Lilith untuk kembali, namun ia menolak. Sebagai hukuman, para malaikat mengancam bahwa anak-anaknya akan mati. Lilith dalam keputusasaannya bersumpah untuk mengganggu anak-anak manusia sebagai pembalasan. Cerita ini tentu saja sangat berbeda dengan narasi Islam tentang penciptaan manusia. Dalam Islam, tidak ada konflik antara Adam dan pasangannya. Hawa diciptakan sebagai pendamping yang setara dan pelengkap bagi Adam. Dan keduanya bersama-sama menghadapi cobaan di surga dan kemudian turun ke bumi. Meskipun demikian, kisah Lilith telah mempengaruhi berbagai tradisi dan kepercayaan. Dalam beberapa interpretasi, Lilith dianggap sebagai simbol pemberontakan terhadap dominasi patriarki. Bagi yang lain, ia menjadi figur yang ditakuti serta sering dikaitkan dengan bahaya dan kutukan. Lalu dalam tradisi Kabbalah, sebuah aliran mistisme Yahudi, Lilith mendapatkan peran yang lebih kompleks. Ia digambarkan sebagai aspek feminim yang gelap, kontras dengan sifat-sifat Hawa. Beberapa teks Kabbalah menggambarkan Lilith sebagai pasangan Samael, yaitu figur malaikat yang jatuh dalam tradisi Yahudi. Sementara itu, dalam tradisi Kristen awal, terutama dalam teks-teks Gnostik, kita bisa menemukan referensi terhadap figur yang mirip dengan Lilith. Dalam beberapa teks, ada penyebutan tentang Sophia, atau kebijaksanaan ilahi yang jatuh, yang memiliki beberapa kesamaan dengan karakter Lilith. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, cerita-cerita seperti ini dianggap sebagai Israiliyat, yaitu narasi yang berasal dari tradisi Yahudi atau Kristen yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Ulama Islam umumnya bersikap hati-hati terhadap cerita-cerita semacam ini, menganjurkan untuk tidak mempercayai atau menyebarkannya tanpa bukti yang jelas dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Namun, keberadaan cerita Lilith dalam berbagai tradisi menunjukkan bagaimana narasi-narasi kuno dapat berkembang dan mempengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta konsep-konsep seperti kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks modern, figur Lilith sering diinterpretasikan ulang.
Bagi beberapa feminis, Lilith menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidaksetaraan gender. Mereka melihat penolakan Lilith untuk tunduk kepada Nabi Adam sebagai tindakan berani melawan sistem patriarki. Di sisi lain, dalam beberapa tradisi folklore dan kepercayaan populer, Lilith tetap dianggap sebagai figur yang menakutkan. Ia sering dikaitkan dengan mimpi buruk, gangguan tidur, dan bahkan kematian bayi yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa tradisi bahkan memiliki jimat atau mantra khusus untuk melindungi diri dari Lilith. Perbedaan pandangan tentang Lilith ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menafsirkan teks-teks kuno dan mitos. Ini menjadi contoh bagaimana sebuah figur dapat memiliki makna yang sangat berbeda tergantung pada konteks budaya dan sudut pandang yang digunakan. Dalam Islam, meskipun cerita Lilith tidak diterima sebagai bagian dari ajaran resmi, diskusi tentangnya dapat membuka wawasan tentang bagaimana berbagai tradisi keagamaan saling mempengaruhi dan bagaimana narasi-narasi kuno dapat bertahan dan berevolusi sepanjang waktu. Kisah Lilith juga mengingatkan kita akan pentingnya sikap kritis terhadap cerita-cerita lama. Dalam Islam, umat Islam didorong untuk selalu merujuk kembali pada sumber-sumber utama ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, dan berhati-hati terhadap cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, kisah Lilith tetap menarik untuk dipelajari sebagai bagian dari warisan budaya dan intelektual manusia. Ia menjadi cermin yang merefleksikan perubahan dalam pemahaman kita tentang gender, kekuasaan, dan hubungan antar manusia dengan yang ilahi. Seiring berjalannya waktu, mitos tentang Lilith terus berkembang dan mengalami berbagai interpretasi. Dalam tradisi Yahudi abad pertengahan, Lilith sering digambarkan sebagai ratu para setan. Kitab Zohar, teks utama dalam Kabbalah, menggambarkan Lilith sebagai istri Samael yang sering diidentifikasikan sebagai Satan. Dalam folklore Eropa abad pertengahan, Lilith kadang disamakan dengan Sakubus, yaitu makhluk mitologi yang menggoda laki-laki dalam mimpi mereka. Cerita-cerita ini mencerminkan ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap seksualitas perempuan yang tidak terkontrol. Di sisi lain, dalam tradisi esoterik dan okultisme pada abad 19 dan 20, Lilith kadang dipandang sebagai dewi atau kekuatan spiritual yang kuat. Beberapa aliran spiritual modern bahkan memuja Lilith sebagai simbol kebebasan dan pemberdayaan perempuan. Penolakan Lilith untuk tunduk kepada Adam dilihat sebagai perjuangan untuk kesetaraan gender. Beberapa penulis dan seniman feminis telah menggunakan figur Lilith dalam karya mereka untuk mengeksplorasi tema-tema seperti otonomi perempuan dan perlawanan terhadap norma sosial yang membatasi. Dalam psikologi, khususnya dalam teori Carl Jung tentang arketip, Lilith kadang dilihat sebagai representasi dari bayangan feminim, aspek-aspek kepribadian yang direpresikan atau ditolak oleh masyarakat. Beberapa penafsiran modern juga melihat kisah Lilith sebagai alegori terhadap konflik antara nilai-nilai tradisional dan progresif. Lilith mewakili dorongan untuk perubahan dan kebebasan, sementara Adam mewakili keterikatan pada tradisi dan hierarki yang mapan. Meskipun kisah Lilith tidak ada dalam ajaran Islam, beberapa prinsip yang dapat ditarik dari interpretasi modernnya relevan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama, kesetaraan dalam penciptaan. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyatakan, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-13. Yang kedua, hak dan kewajiban. Islam memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun ada perbedaan dalam beberapa aspek. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan saling melengkapi, bukan dominasi satu atas yang lainnya. Yang ketiga, penghargaan terhadap kontribusi perempuan.
Islam mengakui dan menghargai peran penting perempuan dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW sering memuji kecerdasan dan kebijaksanaan istrinya Khadijah dan meminta nasihatnya dalam berbagai urusan. Yang keempat, perlindungan dari penindasan. Islam dengan tegas melarang segala bentuk penindasan, termasuk terhadap perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." Yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan dan pengembangan diri. Islam mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan potensi mereka. Hadis terkenal menyatakan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kisah Lilith, meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, memberikan wawasan menarik tentang bagaimana mitos dan legenda dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang gender, kekuasaan, dan spiritualitas. Sebagai umat Islam, kita didorong untuk terus menggali pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama kita, sambil tetap menghormati dan belajar dari kearifan tradisi lain. Akhirnya, terlepas dari kebenaran historisnya, kisah Lilith telah menjadi cermin yang merefleksikan perubahan dalam pemahaman masyarakat tentang peran gender dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Ia mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan manusia dan pentingnya terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diajarkan oleh Islam. Kembali lagi ke apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, bahwasanya semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan derajatnya adalah ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.